Sobat SDU Press dimanapun kalian berada, kembali lagi pada podcast kita bersama dengan dosen penerima hibah buku bersama saya Luisa yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak FX Risang Baskara, M.Hum PhD, sebagai salah satu dosen penerima program ini. Dan tentunya masih banyak dosen lainnya juga loh. Sebelum itu kami ucapkan selamat kepada Pak Risang untuk bukunya yang sudah diterbitkan dan Bapak yang menerima program ini. Nah, pastinya kalian sudah penasaran kan, buku apa sih yang diterbitkan oleh Pak Risang, dan maka dari itu kita langsung saja ke pertanyaan intinya. Nah, untuk mengawali inti pembicaraan ini, saya persilakan kepada Pak Risang untuk memperkenalkan diri dan juga menyebutkan judul buku apa yang diterbitkan. Terima kasih Luisa. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisco Saverius Risang Baskara. Sekarang saya membantu di program studi sastra Inggris sebagai dosen tetap sekaligus sebagai ketua program studinya, Luisa. Buku ini saya tulis bersama Prof. Consilianus Lausmbato, dosen di pendidikan bahasa Inggris. Judul buku kami adalah mengoptimalkan reciprocal teaching dengan generative AI. Topik yang sekarang sedang hangat, Luisa. Jadi buku ini memang dirancang untuk menanggapi munculnya teknologi baru yang sekarang sedang banyak kita gunakan. Salah satunya ChatGPT, begitu. Oh iya, bisa Pak Risang. Baik, kita sudah mendapatkan jawaban mengenai garis kecilnya nih, mengenai tentang buku apa dari Pak Risang. Nah, mengikuti jawaban sebelumnya, buku mengoptimalkan reciprocal teaching dengan generative AI ini ditujukan untuk siapa, Pak Risang, pembacanya? Pertama-tama jelas guru, dosen, begitu, yang struggling dengan bagaimana kemudian mengintegrasikan teknologi baru ini ke kelas, begitu. Tetapi secara umum memang akan ada banyak konsumen lainnya, begitu ya. Pak Risang, apakah nanti siswa dan mahasiswa boleh membaca buku ini? Tentu saja, karena mereka nanti juga akan diberikan banyak pemahaman bahwa ternyata dalam menggunakan generative AI seharusnya seperti ini, pendekatannya seperti apa. Nah, yang kami coba tawarkan sebenarnya adalah sebuah perspektif, Luisa. Jadi berawal dari pertanyaan bagaimana cara kita mengintegrasikan teknologi ini gitu. Ketika ngobrol dengan Prof. Cons, pertanyaan ini muncul dalam diskusi kami, dan kemudian kami berpikir bahwa ini stakeholdersnya banyak nih. Ada siswa, ada guru, ada mahasiswa, ada dosen, ada yang lain, begitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita bisa membuat satu buku menawarkan satu perspektif yang kemudian bisa diterima oleh banyak orang. Jadi kira-kira itu, Luisa. Jadi memang tidak secara spesifik gitu ya, kita ngomong soal buku ini untuk dosen, enggak. Guru pun bisa, siswa bisa, mahasiswa bisa. Cuma nanti mungkin penggunaannya, yang praktek penggunaannya di kelas yang mungkin akan sedikit berbeda. Oh, baik. Setelah mendengar untuk siapa saja buku ini dapat dimiliki, yaitu untuk khalayak umum dan juga dosen atau guru yang nantinya mengimplementasikannya di pembelajaran secara berbeda. Berikut pertanyaan intinya, Pak. Bagaimana buku ini bisa memastikan bahwa penggunaan AI generatif dalam pengajaran tidak mengurangi peran guru sebagai pengarah dan fasilitator diskusi? Yang jelas dalam buku ini kami juga berargumen bahwa generative AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan guru manusia, dosen manusia, begitu. Justru letak penggunaan pendekatan ini, reciprocal teaching, itu memastikan bahwa guru itu punya peran yang cukup relevan dan signifikan dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa kemudian tidak dilepas secara umum gitu. Semoga tidak overlapping dengan pertanyaan berikutnya, Luisa. Tetapi bahwa kalau kita ngomong reciprocal teaching itu kan sebenarnya teori lama ya. Jadi Painskar dan Brown tahun 1984, lama sekali. Jadi pertanyaannya dimulai dari awal ketika saya dan Pak Cons, Prof. Cons itu ngobrol, Pak Risang ini bagaimana ya integrasinya ya? Kemudian kami mencoba ngobrol, bertanya kepada diri kami, apakah kita harus bikin sesuatu yang baru nih pendekatannya gitu?
By the end of the day kok kami merasa nggak usah Prof. Kita pakai sesuatu yang sudah ada, well established, tetapi kemudian kita sesuaikan cara pandangnya. Nah, kemudian kami menemukan tuh yang namanya reciprocal teaching. Kami setuju gitu. Lebih-lebih karena reciprocal teaching itu arahnya itu ke pengembangan self-regulated learning, sesuatu yang menjadikan Pak Kons profesor gitu. Karena Pak Kons kan menekuni self-regulated learning gitu. Nah, di bagian reciprocal teaching itu ada 4 langkah gitu ya. Predicting, questioning, clarifying, sama summarizing. Dan kalau nanti teman-teman lihat ngetik reciprocal teaching gitu di Google Scholar, banyak banget isinya penelitian tentang reading awalnya. Tetapi bahwa ini sebenarnya tidak hanya tentang reading. Ini tentang bagaimana kemudian memberdayakan siswa atau mahasiswa ketika teknologi ini masuk, mereka itu tidak langsung misalkan percaya dengan inputnya, langsung menggunakan ChatGPT misalkan. Yang mereka lakukan pertama adalah predicting. Kalau kita ngomong soal pedagogi Ignatian gitu ya di kampus kita, maka predicting itu cocok dengan konteks. Mahasiswa tahu aku mau ngapain. Kemudian yang berikutnya question, bertanya. Jadi kalau ada output dari ChatGPT, tanya dulu ini benar nggak ya? Gitu. Kemudian bertanya juga kepada teman-teman yang hasilnya gimana begitu. Jadi ada kemampuan bertanya juga dikembangkan. Kemudian clarifying. Nah, yang penting ini mengklarifikasi. Dan yang terakhir summarizing. Jadi di keempat aspek ini jelas guru atau dosen tidak akan lepas begitu, karena akan ada proses iteratif begitu ya, model sirkular, model loop begitu, di mana guru atau dosen juga akan banyak berperan. Prakteknya teorinya ada di buku gitu, nanti bisa sambil dibaca. Tetapi secara umum saya dan Prof. Kons sangat optimis bahwa AI sampai saat ini, Luisa, kita ngomong ya, sampai saat ini itu belum atau tidak menggantikan peran guru. Hanya lewat buku ini kami juga ngomong peran guru akhirnya berevolusi. Yang tadinya menjadi sage on the stage begitu, sekarang menjadi guide on the side. Yang tadinya guru gitu ya, dosen gitu ya, lecturer, sekarang menjadi facilitator, menjadi instructor begitu. Perannya yang berubah, tetapi bahwa secara prinsip generative AI paling tidak sampai saat ini belum atau tidak menggantikan peran guru atau dosen manusia. Baik, Pak Risang, mengenai pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana buku ini kemungkinan bisa bias dalam algoritma AI generatif yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran siswa. Kalau kita ngomong soal informasi yang bias, maka kita juga harus ngomong soal informasi yang misinformasi. Kita ngomong soal misinformasi dan disinformasi tentu saja, karena data yang dimiliki oleh alat-alat teknologi ini itu kan data yang sangat banyak begitu, dan kadang-kadang datanya sendiri sudah bias, datanya sendiri bisa manipulatif gitu. Ketika misalkan data yang dipelajari oleh ChatGPT misalkan data yang tidak tepat, data yang tidak akurat, dan itu akan mempengaruhi keakuratan dari output ChatGPT misalnya. Kalau kita ngomong soal generative AI itu secara lebih spesifik. Nah, dengan menggunakan 4 langkah di reciprocal teaching approach ini gitu, kita bisa memastikan bahwa paling tidak siswa tidak satu langkah menggunakan alat ini selesai. Karena dimulai dari sebelum menggunakan teknologi ini, mereka mulai predicting, mereka mulai menggunakan background knowledge mereka sebelum mereka berinteraksi dengan ChatGPT. Jadi memastikan bahwa mereka tidak nol gitu, tidak menyerahkan, tidak outsourcing semua intellectual work kepada ChatGPT. Mereka mulai dengan predicting, kemudian habis itu mereka bertanya bolak-balik kepada ChatGPT, bertanya kepada teman, bertanya kepada dosen, memastikan bahwa informasinya betul, kemudian mengklarifikasi informasi dan kemudian summarize. Jadi saya membayangkan bahwa reciprocal teaching ini semacam langkah-langkah yang bisa kita lihat sebagai safety net, memastikan bahwa siswa atau mahasiswa misalkan itu tidak secara mentah gitu ya menelan informasi yang disampaikan oleh ChatGPT atau generative AI tools yang lain. Tentu saja di dalam buku juga kami ngomong soal bagaimana siswa dan dosen
pada saat yang bersamaan juga perlu meningkatkan apa yang kita sebut sebagai digital dan AI literacy begitu. Tetapi secara umum itu isu yang salah satunya ya, isu yang ingin di counter dengan penggunaan reciprocal teaching. Baik, Pak Risang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini dapat diakses oleh semua pendidik termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknologi? Bedanya teknologi ini dengan teknologi sebelumnya, bahkan yang hadir sebelum pandemi, teknologi ini kan tidak membutuhkan pengetahuan teknologi yang sangat teknis gitu. Luisa mungkin dan teman-teman mahasiswa mungkin juga pernah mengalami buka ChatGPT sekarang bahkan tidak harus login. Jadi bisa langsung chatgpt.com dan kemudian kita bisa langsung menggunakan. Alat-alat yang lain juga relatif lebih mudah. Teman-teman mampir ke Suno, Udio bikin lagu, teman-teman mampir ke DALL-E, Midjourney, mampir ke Adobe Firefly bikin gambar gampang, teman-teman mampir ke Gamma App bikin presentasi gampang, user interface mudah, tidak perlu membutuhkan internet yang sangat cepat, pengetahuan teknis yang sangat luar biasa. Dan itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan apakah ini bisa diakses, Luisa, dengan dengan gawai yang sederhana, dengan akses internet yang tidak seharus sangat cepat. Sebenarnya teknologi ini bisa diakses, cuma yang hilang, yang menjadi diskusi kami ketika kami menyiapkan buku ini sebenarnya adalah yang ada di sini, yang ada di buku, panduan perspektif bagaimana kemudian melihat teknologi ini dengan baik. Panduan kita ngomong tidak hanya untuk dosen ya, dan guru, tentu saja untuk siswa dan mahasiswa, dan itu yang tidak ada. Jadi semacam bahwa kita sekarang punya akses ke sebuah pisau yang sangat luar biasa canggih, bisa dipakai untuk masak nih dengan lebih efektif dan efisien, tetapi pisau yang sangat sophisticated ini tidak dibekali dengan manual. Dan kemudian yang terjadi kan para mahasiswa kemudian menggunakannya dengan sembarangan, dosen-dosen dan guru juga masih mencari pola begitu, dan yang terjadi kan akhirnya seperti permainan kucing dan tikus gitu. Siswa mahasiswa memakai ChatGPT untuk menulis esai karena tidak ada panduan, tidak ada guidelines, ketahuan kemudian dihukum oleh guru atau dosen begitu. Jadi kan modelnya kucing-kucingan. Dan itu pertama-tama yang ingin dihindari oleh kami, sehingga muncul diskusi di awal begitu. Buku sepertinya menjadi sarana yang bisa kami gunakan untuk menjangkau lebih banyak audiens, Luisa, sehingga ketika misalkan Bapak Ibu guru yang jauh dari kota misalkan, mereka tetap bisa menggunakan buku ini untuk memandu mereka dalam mengoptimalkan teknologi, meskipun misalnya di daerah-daerah yang 3T, menjelang 3T gitu, internetnya mungkin belum sangat cepat ya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman alami dan teman-teman perhatikan, teknologinya sederhana, tidak butuh akses yang cepat, tidak butuh gawe yang luar biasa, cuma kemampuannya luar biasa. Dan itu yang sebenarnya kami coba antisipasi dengan rilisnya buku ini. Begitu, Luisa. Baik, Pak Risang. Nah, mengikuti lagi dari jawaban sebelumnya. Kriteria apa yang Pak Risang gunakan untuk menilai efektivitas penggunaan AI generatif ini dan dalam pengajaran timbal baliknya? Tentu saja ada rubrik yang disediakan begitu ya, dan alih-alih menjawab pertanyaanmu, Luisa, saya ingin membagikan apa yang menjadi pemikiran kami gitu. Yang jelas begitu, misalkan kita mengadopsi tawaran perspektif yang kami tawarkan lewat buku ini, yang berubah itu tidak hanya assessment, pola mengajar di kelas juga berubah. Masalahnya bukan assessment saja, Luisa, tetapi bahwa apakah misalkan saya itu sudah cukup siap untuk merubah cara saya mengajar, cara saya memandang diri saya di kelas, dan cara memandang bagaimana kemudian siswa atau mahasiswa saya juga belajar. Dan itu pertama-tama yang disasar oleh kami. Karena apa? Kalau cuma ngomong soal rubrik penilaian begitu,
tidak sustainable ketika cara ngajarnya masih sama. Cara pandang kepada penggunaan teknologi ini dan cara pandang bagaimana siswa dan mahasiswa kita belajar masih sama, rubriknya juga tidak akan banyak berguna. Tentu saja jika misalkan pola mengajar perspektif yang digunakan di kelas sudah mulai berubah, gitu ya, misalkan mengadopsi apa yang kami tawarkan di buku ini lewat reciprocal teaching, maka yang jelas yang kami bayangkan secara natural dan organik, misalkan Luisa ya, dosen misalkan Luisa, amin begitu ya, Luisa akan dengan natural dan organik menyesuaikan cara Luisa untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang ada di kelas. Dan itu yang sebenarnya menjadi baseline kami, bahwa by the end of the day misalkan Luisa punya metode yang berbeda dengan saya, that's okay gitu. Cuma bahwa yang harus mulai disadari bahwa dengan teknologi ini peran kita berbeda, peran kita tidak lagi menjadi the only source of knowledge gitu. Luisa kan sastra Inggris, belajar misalkan simple present tense gitu. Luisa kan tidak harus datang ke kelas untuk belajar simple present tense. Formula tensesnya kan bisa tanya ChatGPT. Tetapi bahwa yang kemudian dipelajari di kelas itu kan more than that, beyond hanya sekedar formula itu gitu. Tidak hanya buku ini juga mengarahkan kita untuk memahami bahwa sekarang kita tidak lagi belajar tentang what. Kita belajarnya sudah harus how, why, sama what if. Jadi itu yang pertanyaan yang terakhir menarik nih, what if kalau siswanya gini, terus evaluasinya gimana? Dan itu yang harus mulai kita pikirkan dan kembangkan seiring kita mulai mengintegrasikan teknologi ini di dalam kelas-kelas kita. Baik, Pak Risang. Pertanyaan tadi itu sudah menutup sesi pertanyaan kita. Dan ini adalah pertanyaan sebagai pertanyaan penutup ya, Pak Risang. Boleh Luisa. Mengapa Pak Risang mau menerbitkan buku Bapak di SDU Press? Tentu saja ini menjadi sebuah bagian kebanggaan kami, saya dan Prof. Kons gitu, karena kami bisa menerbitkan di rumah kami sendiri. Selain itu, jelas bahwa ketika kami menerbitkan di rumah kami sendiri, target awal kami cukup jelas juga, bahwa ini akan bisa diterima oleh warga Universitas Sanata Dharma secara khusus begitu. Meskipun di awal kita ngomong bahwa ini untuk khalayak ramai ya, tapi jelas yang kami lakukan memang di awal memang cita-citanya adalah mengembangkan Universitas Sanata Dharma secara lebih khusus. Maka Sanata Dharma University Press ini menjadi salah satu satu-satunya channel yang kami pilih gitu. Kenapa kami ikut ini dan kemudian puji Tuhan bisa lolos, karena memang harapannya buku ini bisa membantu pertama-tama Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Kalau target kami memang membantu rumah kami sendiri, mengapa harus menerbitkan di rumah orang lain begitu? Jadi itu yang menjadi harapan kami begitu di awal kami memasukkan proposal untuk hibah. Puji Tuhan lolos dan sekarang sudah terbit, dan harapan kami setelah ini sebenarnya adalah buku ini bisa diterima dengan baik oleh banyak pihak, terutama di lingkungan Universitas Sanata Dharma, dan lebih-lebih di halayak umum yang sebenarnya membayangkan gitu, aku butuh panduan tentang ini, kira-kira harus mengacu dan membaca buku apa ya. Nah, harapannya buku ini juga bisa digunakan dalam konteks tersebut. Begitu saya kira-kira. Baik, Pak Risang. Building on untuk pertanyaan tadi, ini adalah pertanyaan terakhir banget nih, Pak Risang. Siap. Nah, gimana? boleh kami meminta izin kepada Pak Risang untuk memberikan closing statement untuk mengajak teman-teman memiliki buku ini. Waduh, saya nggak pinter marketing ini. Tetapi oke ya, kita coba ya. Saya pinternya cerita gitu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, jika Bapak Ibu semua masih merasa gundah gulana begitu tentang
bagaimana caraku mengintegrasikan generative AI dalam kelas-kelasku begitu. Buku ini paling tidak harapan kami bisa menjawab sekelumit keresahan Bapak Ibu dalam mengintegrasikan teknologi ini. Tentu saja buku ini tidak bisa menjawab semua keresahan Bapak Ibu sekalian, tetapi paling tidak kami bisa menawarkan sebuah perspektif yang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen bisa pakai dalam usaha Bapak Ibu sekalian untuk mengintegrasikan teknologi baru ini ke dalam kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu cukup ya, Luisa. Semoga cukup ya. Tidak begitu pintar begitu, tapi sekali lagi terima kasih Luisa sudah diberikan kesempatan untuk bercerita tentang buku kami ini. Mewakili Pak Kon sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Risang. Nah, jadi gimana nih teman-teman, buku mengoptimalkan reciprocal teaching dengan generative AI, kerangka teori untuk pembelajaran yang efektif, sangat menarik ya untuk kita baca dan pelajari karena pastinya bermanfaat dan sangat berbobot karena ditulis oleh para dosen yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik pada buku ini, bisa kalian pastikan untuk stay tune terus di sosial media kita karena akan ada episode-episode lainnya juga. So, sampai jumpa di next episode. Bye-bye.